Hai, The Mediers. Kita sudah bahas cukup panjang lebar ya soal siapa dan bagaimana Satan itu. Ya. Kali ini saya mau lebih fokus bahas keterkaitannya dengan kita. Siapa kita? Ya, kita manusia maksudnya. Nah, sekali lagi sumbernya hanya Alkitab. Ya, saya nggak akan bahas apapun yang berasal dari luar Alkitab. Entah itu kesaksian atau apapun itu. Ya. Nah, sebelum kita bahas supaya seger, kita minum dulu yuk. Nah, kita semua tahu bahwa Satan atau iblis itu adalah makhluk roh. Sedangkan kita manusia adalah makhluk jasmani atau badani. Jadi harus diakui bahwa kita berada di dalam dimensi yang berbeda dengan mereka. Meskipun berada dalam dimensi yang berbeda, permasalahannya Alkitab kita mengatakan bahwa baik Satan maupun setan-setan dan kita manusia ini ditempatkan dalam lokasi yang sama, yakni bumi ini. Jadi di bumi ada dimensi yang kasat mata dan ada dimensi yang tidak kasat mata. Dan ini fakta Alkitab loh ya. Maka sudah seharusnya kita memahami bahwa meskipun kita ini berada di dimensi yang berbeda, namun karena berada juga di bumi yang sama, maka pasti kita akan berinteraksi suatu waktu dengan mereka ini. Ya. Kalau belum, ya bagi saya tinggal tunggu waktunya aja. Yang patut dimengerti oleh semua bahwa sejak awalnya, Satan sudah menjadikan manusia sebagai musuh terbesarnya. Mengapa? Saya sudah pernah menjelaskan di episode terdahulu bahwa Satan sudah ada di bumi di waktu antara hari penciptaan yang pertama dan kedua. Artinya, Satan dan tentu para malaikatnya itu sudah ada dahulu menghuni bumi daripada manusia. Ketika awal dia dilemparkan ke bumi, Alkitab katakan bumi belum berbentuk dan masih kosong. Hanya ada samudra raya. Maka artinya Satan ya dilempar ke samudra raya itu. Ke lautan. Jadi sejak di bumi, air memang merupakan wilayahnya Satan. Ini pun sudah saya bagikan di episode sebelumnya. Ada semua di channel YouTube The Warriors ini. Ya, silahkan pelajari lagi. Jadi sejak penciptaan hari kedua dan seterusnya, ketika Tuhan mulai mempercantik bumi ini, tentu Satan berpikir bahwa Tuhan sedang membuat tempat yang indah baginya. Mungkin juga dia berpikir jangan-jangan Tuhan sudah mengampuninya begitu. Seperti dahulu kala, surga diciptakan untuknya, sekarang bumi dipercantik juga untuknya. Itu mungkin pemikiran Satan saat itu. Perasaan seperti itu saya rasa dimiliki Satan. Hingga akhirnya Tuhan menciptakan makhluk yang namanya manusia. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Soal topik manusia, saya nanti akan coba buat materinya. Ya, didoakan dulu ya. Oke. Kita juga sudah pernah membahas bahwa Abaddon atau Apollyon alias Satan atau iblis dulu ketika diciptakan Tuhan, itu juga menurut gambar dan rupanya. Tepatnya kalimatnya gambar dari kesempurnaan. Saya tanya, kesempurnaan sejati itu siapa? Tuhan bukan kan? Jadi saya kok berpikir bahwa baik manusia maupun Satan dulunya diciptakan yang menurut gambar Tuhan. Sama-sama merupakan makhluk spesialnya Tuhan. Sebagai yang lebih dahulu diciptakan, maka tentu ketika Satan melihat bahwa manusia juga diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, maka ia pasti cemburu. Ia yang sudah curang, ia yang sudah jatuh dosa karena diawali dengan kesombongan,
maka pasti mulai iri hati dan mendendam pada makhluk baru yang namanya manusia tadi. Terlebih ketika Satan mendengar seperti yang dicatat dalam Kejadian 1 ayat 28. Bahwa ternyata bumi yang dipercantik Tuhan itu bukan untuknya. Tuhan bukan mempercantik bumi untuk Satan, namun ternyata untuk manusia. Yang membuat Satan semakin panas tentu adalah perintah Tuhan untuk manusia. Agar menaklukkan bumi ini. Secara langsung, Tuhan pasti memerintahkan manusia untuk menaklukkannya pula. Kenapa? Karena kan Satan sudah jadi penghuni bumi sebelum manusia ada. Jadi ketika Tuhan memerintahkan manusia untuk menaklukkan bumi, maka itu berikut semua yang sudah ada di dalamnya. Satan di dalamnya kan? Ya, bagi saya sejak awal manusia memang ditugaskan Tuhan untuk menaklukkan bumi. Dan semua yang hidup yang ada di dalamnya. Termasuk Satan dan para malaikat-malaikatnya Satan. Saya yakin apa yang dilihat dan disaksikan Satan tentang hal ini membuatnya mulai menaruh dendam kusumat terhadap manusia. Sejak awalnya Tuhan memang sudah menempatkan manusia dengan Satan saling berhadapan. Nah, mengingat hal ini, maka perdamaian dengan Satan tentu akan menyakitkan hatinya Tuhan. Jadi jangan lagi ditanya kenapa Satan berusaha membuat manusia jatuh dalam dosa. Jangan lagi juga ditanya kenapa Satan mencobai Hawa. Semua mestinya sudah terjawab dengan hal-hal yang saya sampaikan di atas tadi. Yang lebih membuat Satan akhirnya semakin menjadikan manusia sebagai musuh utamanya adalah kutuk atau hukuman yang diberikan Tuhan baik kepada manusia maupun dirinya setelah kasus kejatuhan manusia dalam dosa. Dalam Kejadian 3, dijelaskan bahwa manusia atau akibat dosa, Tuhan menghukum semua pelakunya dengan adil. Tuhan itu maha adil. Semua yang terlibat dihukum Tuhan. Yang pertama, Adam, manusia pertama itu dihukum bersusah payah dalam memperoleh rejeki. Karena tanah yang menghidupinya selama ini sudah dikutuk Tuhan. Jadi manusia bisa hidup kalau bekerja keras. Yang kedua, Hawa dihukum akan sakit dan susah payah ketika mengandung dan melahirkan anak. Yang ketiga, ular dikutuk berjalan dengan perut dan debu tanah menjadi makanannya seumur hidupnya. Selain poin dalam Kejadian 3 yang sudah saya bagikan tadi, ada yang menarik lagi dalam Kejadian 3, terutama ayat ke-15. Yakni Tuhan, dikatakan Alkitab, mengadakan permusuhan abadi antara manusia dengan Satan. Jadi manusia dengan Satan ditakdirkan tidak bisa berdamai. Yang saya bilang tadi, kalau ada perdamaian itu pasti melukai hatinya Tuhan. Tadinya hanya iri hati dan dendam kusumat dalam diri Satan terhadap manusia. Sekarang malah Tuhan legalkan menjadi permusuhan abadi. Dikatakan yang pertama, keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular. Yang kedua, keturunan ular nanti akan meremukkan tumitnya. Dari pembahasan di atas, tentu kita tidak bisa menafsirkan ular secara harafiah di sini. Memang ada fakta yang didapat. Ya. Dengan Tuhan misalnya menghukum ular berjalan dengan perut seumur hidupnya. Ya, itu tentu menggambarkan dahulunya ular layaknya binatang lain berjalan dengan kakinya. Ular dulu berdiri dengan kakinya. Jadi berjalan dengan perut menurut Alkitab merupakan kutuk Tuhan atau hukuman Tuhan terhadap ular. Dan faktanya ular di 2020 semuanya memang berjalan dengan perut. Namun di kesempatan lain, ular juga dihukum akan makan debu tanah seumur hidupnya. Nah, untuk topik ini agak sulit ya untuk kita tafsirkan secara harafiah. Karena meski kita tahu ular itu berjalan dengan perut sejajar gitu dengan tanah, maka ketika jalan dengan perut sejajar dengan tanah, maka debu atau tanah kemakan
langsung atau tidak langsung atau masuk ke dalam mulut ular, itu ya merupakan keniscayaan kan. Ya, saya aja kalau zaman dulu masih ospek gitu ya, suruh tiarap sejajar dengan tanah, itu tiba-tiba kemakan tanah dan debu ya masuk ke mulut ya wajar kan. Itu sesuatu yang memang masuk akal gitu. Namun harus diakui, tidak ada informasi apapun di dunia ini yang mengatakan bahwa makanan ular adalah debu tanah. Ya. Coba aja cek di National Geography, di semua buku-buku pintar. Ada nggak ular dikatakan makanannya debu tanah? Ular sanca, ular kobra, ular beracun maupun ular yang tidak beracun, itu bisa hidup bukan karena makan debu tanah, tapi yang makan binatang lainnya. Ada yang caranya dibunuh dengan dililit sehingga mati tercekik. Ada yang mati karena bisa ular. Tapi faktanya, binatang yang mati oleh ular itu dimakan hidup-hidup atau makan mentah-mentah, ya, ditelan mentah-mentah oleh ular. Jadi ular itu makanannya ya binatang lainnya, makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya. Nah, kalau paham artinya, berarti makan debu tanah seumur hidup itu bukan ditujukan ke ular dong. Sebab mestinya ketika hukuman Tuhan ular berjalan dengan perut itu terjadi dan kita bisa lihat saksikan di 2020, tentunya hukuman yang lain yakni makan debu tanah tadi juga bisa kita saksikan di 2020 kan? Tapi kan faktanya tidak. Berarti makan debu tanah seumur hidupnya ini bukan ditujukan ke ularnya. Ya, kalau ada kemungkinan lain tentu berarti kutuk Tuhan tidak berdaya terhadap ular. Tuhan tidak berkuasa. Mana dong yang benar? Tenang. Sabar. Kita ambil nafas dulu. Balik ke laptop ya. Semua orang Kristen tahu bahwa yang mencobai Hawa adalah ular yang menyamar sebagai ular. Sejak sekolah minggu kita sudah diajar demikian. Dan menurut saya, nggak ada yang salah dengan pengajaran ini. Jadi si ular karena mau dipakai Satan, sudah kena hukuman. Atau kutuk Tuhan, yakni berjalan dengan perut seumur hidupnya. Nah, adilnya Satan yang memakai ular untuk mencobai Hawa juga kena hukuman dong. Bagaimana dengan Satan? Nah, selain dinubuatkan nanti kepalanya akan diremukkan oleh keturunan perempuan, bagi saya, makan debu tanah seumur hidupnya ini juga menjadi hukuman Satan dari Tuhan. Jadi makan debu tanah itu bukan hukuman Tuhan buat ular, tapi buat Satan yang memakai ular untuk mencobai Hawa. Kita tidak tahu ya, apakah para malaikat termasuk Satan itu adalah makhluk yang diciptakan apa otomatis menjadi makhluk yang sifatnya kekal atau tidak gitu. Ya, saya ulangi lagi ya. Saya tidak bisa memastikan karena Alkitab tidak berkata bahwa yang namanya malaikat termasuk Satan adalah makhluk yang secara otomatis ketika diciptakan itu memiliki DNA kekal atau tidak binasa atau tidak bisa binasa. Alkitab nggak mengatakan apa-apa soal makhluk roh itu. Otomatis kekal apa punya usia atau juga apakah punya makanan atau minuman khusus, itu kita hanya bisa menduga-duga. Namun yang saya tahu dan percayai bahwa Alkitab mengatakan Satan yang memakai raga ular ini dihukum makanannya adalah debu tanah. Jadi dalam pemahaman saya, Satan tidak memiliki kesenangan atau nafsu lain selain makan debu tanah. Seumur hidupnya ia akan termotivasi dan hanya memiliki hasrat untuk mengkonsumsi debu tanah. Nah, siapa debu tanah itu? Ya tidak lain adalah manusia kan? Karena selain manusia yang diciptakan Tuhan dari debu tanah seperti yang dicatat dalam Kejadian 2 ayat 7, menurut Kejadian 2 ayat 19, hanya binatang hutan dan burung saja yang diciptakan Tuhan dari tanah. Sedangkan makhluk hidup lainnya Tuhan ciptakan tuh kun fayakun. Ya. Yang diucapkan Tuhan dan difirmankan Tuhan, maka jadi. Namun antara manusia dengan binatang hutan serta burung ada bedanya. Jika misalnya dilihat dari struktur bahasa aslinya, ya,
yang juga terbaca dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, meski sama-sama unsurnya tanah, namun manusia dibuat dari debu tanah. Bahasa asli Ibraninya tuh afar, saudara. Sedangkan binatang hutan atau burung dibuat dari tanah atau adamah. Nah, makanan Satan itu bukan tanah atau adamah, namun debu tanah atau afar tadi. Jadi jelas hanya merujuk kepada manusia. Jadi jelas sekarang bahwa sejak peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa, Satan bukan saja menganggap manusia sebagai musuh terbesarnya, bukan saja jadikan manusia sebagai target dan gairah hidupnya, namun lebih daripada itu menjadikan manusia sebagai makanannya agar ia bisa hidup. Dulu di Taman Eden, Satan dikatakan Alkitab kita, dalam kitab pertama di Alkitab yang di kitab Kejadian, sebagai ular. Disebut sebagai ular. Namun jika kita sudah membaca habis kitab Wahyu, sebagai kitab terakhir di Alkitab kita, Satan disebut sebagai ular tua. Ini saja menggambarkan bahwa Satan berhasil melewati tantangan bumi ini. Ia tetap survival, ia tetap hidup. Meskipun akhirnya dikatakan ular tua, tapi tetap tidak menghalangi fakta bahwa ia berhasil mempertahankan hidupnya. Bukan itu saja. Kitab Wahyu juga mengatakan bahwa Satan bukan saja ular tua, tapi juga disebut sebagai naga. Bayangin, dari ular menjadi naga. Naga dalam peradaban kuno merupakan makhluk mitologi yang dilukiskan sebagai binatang yang terkuat dan terhebat. Dia bisa terbang, dia punya kekuatan, dan dia bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Dia dalam mitologi kuno sering disebut sebagai the king of animal, raja para binatang. Bahkan selalu digambarkan dalam cerita mitologi bahwa seorang raja diraja pasti memiliki naga. Ya Bapak Ibu entah nonton apa tidak film atau sinetron Games of Thrones itu, ya. Jadi ada gambaran di situ seorang perempuan gara-gara punya naga, maka dia dianggap sebagai ratu dan raja. Semua orang-orang hebat takluk kepadanya. Nah, perubahan wujud ular menjadi naga bisa kita tafsirkan bahwa selama ini ia tidak pernah kelaparan. Ia selalu berhasil memakan debu tanah, yakni manusia, yang membuatnya bisa hidup. Bukan cuma hidup, tapi bisa bermetamorfosis dari ular menjadi naga. Suatu perkembangan fisik yang luar biasa bagi saya. Tidak heran jika akhirnya kita melihat banyak manusia yang menyerahkan dirinya kepada Satan. Nggak heran juga jika Satan selalu dengan berbagai cara berusaha untuk menguasai manusia. Meski saat ini ia ada di jurang maut, tapi sebagai raja para setan, para roh jahat, ia berhasil memerintahkan dengan sangat baik sehingga semua para malaikatnya tadi, para setan-setan bawahannya itu, yang masih bebas berkeliaran dan disebut sebagai roh jahat itu, masih begitu mudah bisa mengalahkan manusia. Dari materi ini kita belajar bahwa gaya hidup setan atau Satan itu ya manusia. Jadi, apa lifestyle Satan? Jadi meski saat ini ia ada di jurang maut, ada di Abusos, di laut yang terdalam, tapi sebagai rajanya para setan, rajanya para roh jahat, Satan berhasil memerintahkan para anak buahnya ini untuk mengalahkan manusia. Memberi makan dia, sehingga dia akhirnya bisa bermetamorfosis bahasa saya tadi, dari ular menjadi naga. Dari materi ini kita belajar bahwa gaya hidup Satan itu ya manusia. Manusia itu lifestyle-nya Satan, obsesinya Satan, mimpinya Satan, gairahnya Satan. Semua yang berbau manusia membuat Satan lapar dan ingin memakannya. Jadi apa baumu? Kalau baumu sorga, maka tentu Satan kesulitan memakanmu.
Namun jika baumu masih duniawi dan penuh dengan kedagingan, maka nggak heran kau sudah dikunyahnya. Ya, kita memang masih hidup. Namun sebenarnya bisa jadi kita sudah ada di mulutnya, sedang dikunyahnya, sedang dilumatnya, kita sudah dimakannya, ditelannya hidup-hidup. Ya, segini aja dulu ya. Jangan lupa di-share ke yang lainnya, biar semakin banyak orang tahu. Dan saya bersyukur kalau yang ikuti program ini juga mau like, mau subscribe, mau kasih komentar, atau juga tekan tanda lonceng notifikasi. Saya akan berusaha untuk membuat materi-materi yang lebih menarik lagi. Doakan ya. Saya Pase, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kita sekarang ada di ini, saudara, di pasar modern Paramount ya. Saya kembali akan coba mengenalkan usaha dari jemaat kita. Ya, kita di seperti saya bilang tadi, pasar modern Paramount, dan lagi ada di Bakmi Ponti 85, Bakmi Pontianak ya. Di depan saya ini ada bakmi ini bakmi bakso telur asin, saudara. Jadi seperti saudara lihat ya, ada telur asinnya gitu ya. Terus kalau ini bakso ikan dan juga tahu ikan, saudara ya. Jadi saya mau icip ya. Saya mau icip ininya dulu, yang berkuah dulu ya. Kalau kuahnya enak banget, saudara ya. Jadi seger gitu ya. Terus rasanya nendang banget. Berasa gitu kuahnya. Kalau tahu ikannya ya, nggak ada lawan lah, keren. Saya biasanya nggak suka bakso ikan ya. Ini coba saya makan bakso ikannya ya. Jujur saya biasanya lebih suka bakso sapi ya, tapi ini bakso ikannya nggak bau, juga kenyalnya menurut saya enak banget ya. Nggak beda jauh lah dengan bakso sapi gitu. Biasanya kalau bakso ikan kan agak lembek gitu ya, ini enak. Kalau menurut saya sih pas ya. Nah, kita icip. Saya bawa masker, saudara, karena ini di pasar ya. Kita icip bakminya. Bakminya macam-macam, saudara. Isinya ada nih ayam ya. Pengen ya. Maka nanti saudara bisa hubungin, cari Bakmi Ponti 85 di GoFood, juga di GrabFood ada, saudara. Enak banget, saudara. Nambah kuah. Bakso telur asin. Jarang kan kita temuin ya bakso telur asin ya. Saya makannya pakai kuah, saudara. Keren banget apanya. Saudara nggak makin rugi, harganya
harganya kalau lihat nggak begitu mahal. Jadi saya icip ya saudara ya, bakso ikannya. Wah, tuh bakso ikan, bakso telur asin ya. Ini telur asinnya ya, dimakan pakai kuah pasti enak banget saudara. Saya belum pakai apa-apa, belum pakai saus, belum pakai apa-apa. Kalau bagi saya sih plain ini juga enak saudara. Apalagi kalau udah kasih saus, sambal, wah pasti keren banget. Jadi kalau yang mau ya bisa pesen bakmi Ponti 85 di GoFood ada, di GrabFood ada. Kalau saudara tinggal di daerah Serpong dan pecinta bakmi, ya saudara bohong lah ya. Sudah ngaku pecinta bakmi, tapi kalau belum pernah ke bakmi Ponti 85 di Pasar Modern Paramount ini. Jadi datang, bukanya pagi sampai jam 12 kalau tidak salah ya. Jadi sudah bisa ke sini makan di sini, atau kalau mau via order online, tadi saya bilang ada bakmi Ponti 85 di GoFood dan juga di GrabFood. Pasti nggak rugi dan pasti memberkati juga, karena ini yang punya adalah jemaat kita, dan sudah pasti akan juga menikmati berkat yang gak bisa lah. Pokoknya saya pecinta bakmi ya, kalau ada orang terdekat saya tahu saya pecinta bakmi, dan ini saya bilang bakmi yang enak, bakmi yang keren, bakmi yang rasa tahunya enak, bakso ikannya enak, telur asinnya enak, bakminya sendiri pun keren banget. Jadi dicoba ya.